Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metode variasi parameter untuk menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai metode koefisien tak tentu, di mana untuk menentukan YP, kita hanya melihat bentuk dari GX. Sementara itu, untuk metode variasi parameter yang kita perhatikan adalah YH. Misalkan, PD di atas memiliki YH atau solusi homogen C1Y1 ditambah C2Y2 sampai CNYN. Maka kita misalkan YP sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2 sampai VNYN. Di sini C1 kita ganti menjadi V1, C2 menjadi V2 dan seterusnya sampai CN diganti dengan VN. Atau dapat kita katakan konstantanya kita ubah menjadi suatu fungsi. Setelah itu Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, bagaimana cara menentukan V1, V2 sampai dengan Vn? Caranya adalah dengan menyelesaikan sistem persamaan linear yang terdiri dari n persamaan. Persamaan pertama adalah V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 sampai Vn aksen Yn sama dengan 0. Persamaan kedua, pada persamaan kedua Y-nya kita turunkan satu kali dan ruas kanannya tetap sama dengan 0. Persamaan ketiga Y-nya kita turunkan dua kali. Sampai persamaan terakhir Y-nya diturunkan sebanyak n-1 kali dan ruas kanannya adalah sama dengan GX. Perhatikan, GX itu sama dengan ruas kanan pada persamaan diferensial dengan syarat bahwa koefisien dari turunan ke n dari Y itu adalah sama dengan 1. Nah, dari sistem persamaan linear ini nanti akan ketemu V1 aksen, V2 aksen sampai Vn aksen. Kemudian untuk menentukan V1-nya itu caranya dengan mengintegralkan. Begitu juga dengan V2. Caranya dengan mengintegralkan V2 aksen. Dan seterusnya sampai nanti ketemu Vn. Dari penjelasan tadi, kita dapat membuat langkah-langkah yang sistematis. Dalam hal ini, terkhusus saya membuat langkah-langkah untuk PD linear orde 2, yaitu A2X Y aksen 2 ditambah A1X Y aksen ditambah A0X Y sama dengan GX. Di sini, koefisien dari Y aksen 2 itu bukan 1, tetapi masih A2X. Langkah pertama yaitu menentukan YH. YH sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Kemudian kita memisalkan YP sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2. YP kita peroleh dari mengganti C yang ada pada YH menjadi V. Kemudian kita selesaikan sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Persamaan pertama adalah V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya adalah PD linear orde 2, maka persamaan kedua adalah V1 aksen Y1 aksen ditambah V2 aksen Y2 aksen sama dengan GX per A2X. A2X ini muncul karena tadi koefisien atau pengali dari Y aksen 2 itu bukan 1, tetapi A2X. Setelah itu, kita cari V1 dan V2 dengan cara mengintegralkan V1 aksen dan V2 aksen yang telah kita peroleh
dari menyelesaikan SPL. Terakhir adalah mensubstitusikan V1 dan V2 ke YP. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh 1. Tentukan solusi dari Y aksen 2 min 2Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X per X. Langkah pertama yaitu mencari solusi homogen. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita buat persamaan karakteristik yaitu R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. Sehingga ketemu R-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan 1 merupakan akar kembar. Oleh karena itu, Y-nya sama dengan C1E pangkat X plus C2X E pangkat X. Selanjutnya kita memisalkan YP. Karena tadi YH adalah sama dengan C1E pangkat X ditambah C2X E pangkat X, maka YP-nya adalah V1E pangkat X ditambah V2X E pangkat X. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan SPL V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 sama dengan 0. Dan V1 aksen Y1 aksen ditambah V2 aksen Y2 aksen sama dengan GX per A2X. Di sini menjadi V1 aksen E pangkat X ditambah V2 aksen X E pangkat X sama dengan 0. Jadi persamaan pertama itu sama seperti bentuk YP, tetapi V-nya diubah menjadi V aksen. Dan ruas kanannya sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua yaitu V1 aksen E pangkat X, karena turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Kemudian ditambah V2 aksen dikalikan E pangkat X plus X E pangkat X. Nah, yang dalam kurung ini kita peroleh dari turunan dari X E pangkat X. Jadi turunan dari X E pangkat X adalah E pangkat X ditambah X E pangkat X. Kemudian ruas kanannya adalah E pangkat X per X. Kita peroleh dari ruas kanan pada PD dibagi dengan koefisien dari Y aksen 2 yaitu 1. Jadi tetap hanya merupakan ruas kanan dari PD-nya. Nah, setelah itu kita selesaikan SPL ini. Kita kurangi langsung saja sehingga nanti V1 aksen E pangkat X-nya habis, sehingga menyisakan V2 aksen dikalikan negatif E pangkat X. Nah, di sini V2 aksen X E pangkat X-nya hilang ya, karena yang atas itu ada V2 aksen X E pangkat X, yang bawah juga ada V2 aksen X E pangkat X. Nah, karena yang atas kurang yang bawah, jadinya V2 aksen X E pangkat X-nya habis. Sehingga hanya bersisa V2 aksen dikalikan negatif E pangkat X sama dengan negatif E pangkat X per X. Nah, setelah itu kita tentukan V2 aksennya, yaitu V2 aksen sama dengan min E pangkat X per X dikalikan 1 per min E pangkat X. Jadi min E pangkat X yang ada di ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian atau perkalian dari 1 per min E pangkat X, sehingga hasilnya V2 aksen sama dengan 1 per X. Setelah kita memperoleh V2 aksen, kita substitusikan V2 aksen ke dalam persamaan pertama, yaitu V1 aksen E pangkat X ditambah V2 aksen E pangkat X sama dengan 0. Kita substitusikan sehingga diperoleh V1 aksen E pangkat X ditambah
E pangkat X sama dengan 0. Kita benda ruaskan menjadi V1 aksen X, E pangkat X sama dengan negatif E pangkat X. Sehingga diperoleh V1 aksennya sama dengan negatif 1. Nah, tadi kita sudah memperoleh V1 aksen dan V2 aksen. Selanjutnya adalah kita mencari V1 dan V2 dengan cara mengintegralkan. Yang pertama, V1 itu adalah integral dari V1 aksen dx, yaitu integral dari negatif 1 dx sama dengan min x. Jadi V1 nya sama dengan min x. V2 integral dari V2 aksen dx, yaitu integral dari 1 x dx sama dengan ln x. Sehingga V2 nya sama dengan ln x. Berikutnya kita substitusikan V1 dan V2 ke YP, di mana YP sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2. V1 nya tadi adalah negatif X, V2 nya adalah ln X, sehingga YP nya sama dengan min X E pangkat X ditambah ln X dikalikan dengan X E pangkat X. Setelah itu kita tentukan Y, di mana Y adalah YH ditambah dengan YP. YH nya adalah C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X, dan YP nya tadi adalah min X E pangkat X ditambah X E pangkat X ln X. Jadi ln X nya saya tuliskan di belakang supaya lebih bagus dan tidak rancu. Kemudian, nah ini X E pangkat X itu memiliki koefisien ada yang C2 dan ada koefisien negatif 1, sehingga kita satukan pakai sifat distributif, sehingga Y nya menjadi C1 E pangkat X ditambah C2 dikurangi 1 X E pangkat X ditambah X E pangkat X ln X. Nah, C2 dikurangi 1 itu adalah konstanta dikurangi 1, hasilnya tetap merupakan konstanta. Oleh karena itu bisa kita tuliskan Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C3X E pangkat X ditambah X E pangkat X ln X, dimana C3 itu sama dengan C2 dikurangi 1. Jadi jangan tuliskan C2 lagi supaya berbeda dengan C2 yang di atas. Berikutnya kita ke contoh 2, yaitu tentukan solusi dari X kuadrat Y aksen 2 dikurangi X Y aksen sama dengan X pangkat 3 E pangkat X jika diketahui Y1 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan X kuadrat. Jadi di sini persamaan homogennya itu bukan merupakan PD dengan koefisien konstanta, dan di soal sudah diketahui Y1 serta Y2 nya. Oleh karena itu, YH-nya adalah C1 dikalikan dengan 1 ditambah C2 dikalikan dengan X kuadrat, dimana 1 itu sama dengan Y1 dan X kuadratnya itu diperoleh dari Y2. Sehingga YH sama dengan C1 ditambah C2X kuadrat. Oleh karena itu, YP-nya adalah V1 ditambah V2X kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan SPL seperti tadi. Di sini SPL-nya adalah yang persamaan pertama itu mirip seperti bentuk YP, tetapi V-nya diubah menjadi V aksen serta ruas kanannya sama dengan 0. Jadi persamaan pertama adalah V1 aksen plus V2 aksen X kuadrat sama dengan 0. Persamaan kedua, V1 aksen dikalikan, tadinya kan pengalinya adalah 1 diturunkan menjadi 0, sehingga V1 aksen dikali 0, hasilnya 0. V1 aksennya tidak usah kita tuliskan karena hasilnya tadi menjadi 0. Kemudian V2 aksen dikalikan dengan turunan dari X kuadrat, yaitu 2X.
menjadi V2 aksen kali 2X sama dengan Gx per A2X. Gx nya adalah X pangkat 3 E pangkat X per A2X nya adalah pengali dari Y aksen 2 yaitu X kuadrat. Sehingga persamaan kedua menjadi V2 aksen dikalikan 2X sama dengan X E pangkat X. Nah, tadi kita sudah punya SPL V1 aksen ditambah V2 aksen X kuadrat sama dengan 0, dan persamaan keduanya adalah V2 aksen kalikan 2X sama dengan X kali E pangkat X. Biasanya kalau ada SPL kita eliminasi. Nah, tapi karena persamaan 2 itu hanya seperti itu bentuknya, tidak perlu kita eliminasi, langsung saja kita pindah ruaskan, yaitu V2 aksen sama dengan X E pangkat X per 2X, sehingga ketemulah V2 aksennya adalah setengah E pangkat X. Setelah itu kita substitusikan V2 aksen ke dalam persamaan V1 aksen plus X kuadrat V2 aksen sama dengan 0, sehingga V1 aksen itu sama dengan min X kuadrat V2 aksen. V2 aksennya kita ganti menjadi setengah E pangkat X, sehingga diperolehlah V1 aksennya adalah negatif setengah X kuadrat E pangkat X. Selanjutnya kita cari V1 dan V2 dengan cara mengintegralkan. V1 adalah integral dari V1 aksen dx, yaitu integral dari negatif setengah X kuadrat E pangkat X dx. Caranya bagaimana? Nah, kita gunakan turunan parsial. Nah, di sini setengah X kuadrat kita turunkan terus sampai ketemu hasilnya 0. Kemudian E pangkat X nya kita integralkan terus, sehingga ketemulah integralnya adalah negatif setengah X kuadrat E pangkat X ditambah X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Itu V1 nya. Kemudian kita cari V2 dengan cara mengintegralkan V2 aksen dx, yaitu integral dari setengah E pangkat X dx. Hasilnya tetap setengah E pangkat X. Kemudian kita substitusikan V1 dan V2 ke YP, di mana YP sama dengan V1Y1 ditambah V2Y2. Tadi V1 nya adalah min setengah X kuadrat E pangkat X plus X E pangkat X min E pangkat X, ditambah V2 nya adalah setengah E pangkat X kemudian dikalikan dengan X kuadrat. Nah, min setengah X kuadrat E pangkat X ditambahkan dengan setengah E pangkat X kuadrat itu hasilnya 0, sehingga YP nya tinggal X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Nah, Y sama dengan YH ditambah YP. YH nya tadi adalah C1 plus C2X kuadrat, kemudian YP nya barusan adalah X E pangkat X min E pangkat X. Jadi Y sama dengan C1 plus C2X kuadrat plus X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Sekian penjelasan mengenai metode variasi parameter. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.